Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas farmasi B izin mempresentasikan dengan materi pemeriksaan diagnostik dalam masa kehamilan dan TORCH. Di sini anggota yang akan memaparkan materi hari ini yaitu yang pertama ada Adayani, Erpani Sopatunisa, PB Dwi Pani, dan saya sendiri ada Tini Hermawati. Selanjutnya ada Junior Sukmawati dan Rima Marini. Baik, materi selanjutnya ada pendahuluan, yaitu kenapa alasan dilakukan tes kehamilan. Di sini untuk memastikan kehamilan setelah menjalani perawatan medis, di mana termasuk pengobatan fertilitas. Dan untuk memastikan kehamilan normal, pemeriksaan ini meliputi tes urin dan tes darah. Yang pertama, tes darah dapat dilakukan sekitar 10 hari setelah ovulasi. Dapat mendeteksi HCG lebih awal daripada tes urin. Tes darah kuantitatif atau disebut juga tes beta HCG dapat menunjukkan berapa tepatnya kadar HCG dalam darah. Bahkan saat kadarnya masih sedikit, tes darah kualitatif hanya akan menunjukkan apakah ada HCG atau tidak. Kadar zat besi dalam darah di sini juga bisa ditentukan. Selanjutnya ada golongan darah dan faktor resus ibu, infeksi akibat virus Toxoplasma, rubella, dan sitomegalovirus yang berbahaya bagi kesehatan bayi. Pemeriksaan yang sering disebut pemeriksaan TORCH ini perlu untuk melihat adanya antibodi dalam darah ibu. Penyakit lain seperti HIV-B atau sifilis, bahkan HIV atau AIDS. Virus hepatitis sangat potensial untuk ditularkan kepada janin di dalam kandungan. Maka pemeriksaan laboratorium penting dilakukan selama kehamilan HBsAg atau antigen hepatitis B untuk mendeteksi adanya virus hepatitis B. Anti-HBs atau antibodi hepatitis B untuk mendeteksi apakah sudah memiliki antibodi terhadap hepatitis B. Anti-HCP total antigen hepatitis C untuk mendeteksi adanya virus hepatitis. Kemudian ada serologi, di mana pemeriksaan marker infeksi, VDRL, dan TPHA untuk mendeteksi adanya sifilis. Jika terinfeksi dapat menyebabkan cacat pada janin. Jika terdeteksi, maka segera dilakukan terapi. VDRL atau Venereal Disease Risk Laboratory, yaitu screening untuk penyakit sifilis. TPHA atau Treponema pallidum hemagglutination assay, pemeriksaan lanjut untuk konfirmasi penyakit sifilis. Kemudian di sini ada pemeriksaan virus TORCH. Pemeriksaan laboratorium yang penting selama kehamilan lainnya yaitu pemeriksaan ini. Nah, TORCH ini adalah penyakit yang dapat menyebabkan kelainan bawaan atau cacat pada janin. Di saat ibu hamil mengidap penyakit ini, pemeriksaan TORCH terdiri dari Toxoplasma dan rubella, CMP, dan herpes. Infeksi TORCH dapat terdeteksi dari adanya antibodi yang muncul sebagai reaksi terhadap infeksi. Nah, di sini yang pertama ada Toxoplasma, IgG, dan IgM antibodi terhadap parasit Toxoplasma gondii, yaitu untuk mendeteksi apakah terdapat infeksi Toxoplasma. Kemudian ada rubella, IgG, dan IgM antibodi terhadap virus campak Jerman untuk mendeteksi apakah terinfeksi virus tersebut atau tidak. Kemudian ada CMP, yaitu antibodi terhadap virus sitomegalo untuk mendeteksi apakah terinfeksi virus CMP atau tidak. Kemudian ada herpes simplex virus 1, di mana ini pemeriksaannya pada antibodi terhadap virus herpes simplex 1 untuk mendeteksi apakah terdeteksi virus HSP atau tidak. Yang terakhir ada herpes simplex virus 2, yaitu antibodi pemeriksaan herpes 2 untuk mendeteksi apakah terjadi terinfeksi virus HSP ini atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adayani, kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu anti-HIV, antigen human immunodeficiency virus. Ini bertujuan mendeteksi adanya infeksi virus HIV yang berpotensi menular pada janin. Jika ibu hamil terinfeksi HIV, harus segera diterapi dengan antivirus dan persalinannya dilakukan secara bedah sesar untuk mencegah bayi tersebut tertular virus HIV. Tes HBsAg, anti-HCV, TORCH, VDRL, TPH, anti-HIV dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Hematologi lengkap.
Pemeriksaan hematologi lengkap merupakan tes yang digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada darah dan komponennya yang dapat menggambarkan kondisi tubuh secara umum. Hematologi lengkap dapat dilakukan selama kehamilan pada trimester pertama, trimester kedua, dan saat persalinan. Kelainan yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium selama kehamilan antara lain anemia atau hemoglobin rendah yang umum terjadi pada ibu hamil, kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan bahkan thalassemia, yang merupakan kelainan produksi hemoglobin yang bersifat genetik. Hemoglobin atau Hb bertujuan untuk mendeteksi anemia. Hb kurang dari 11 gram per dl. Indeks eritrosit, MCV, MCH, MCHC dapat menggambarkan ukuran dan warna sel darah merah, sehingga dapat diketahui penyebab anemia apakah karena defisiensi besi atau defisiensi asam folat. Leukosit dapat mendeteksi adanya infeksi dan penyebabnya yang disebabkan oleh bakteri atau virus, dan dapat melihat kekebalan tubuh serta potensi alergi. Retikulosit dapat memberi informasi lebih dini sebagai prediksi anemia dan respons sumsum tulang terhadap suplementasi besi. Golongan darah A, B, dan O diperlukan untuk dibandingkan dengan golongan darah bayi saat lahir. Apakah ada kemungkinan inkompatibilitas golongan darah A, B, dan O yang memerlukan tindakan pada bayi? Golongan darah juga perlu diketahui bila diperlukan transfusi pada ibu. Dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Selanjutnya yaitu faktor resus positif atau negatif. Faktor resus positif atau negatif perlu diperhatikan khusus bila resus istri negatif, sedangkan resus suami positif. Terdapat kemungkinan resus janin positif, sehingga dapat terjadi sensitisasi pada darah ibu yang akan menimbulkan antibodi terhadap resus positif. Hal ini dapat membahayakan janin pada kehamilan berikutnya. Untuk itu, ibu hamil dengan resus negatif harus diberi suntikan pada kehamilan 28 minggu untuk mengikat antibodi terhadap resus positif, serta dalam 72 jam setelah melahirkan apabila bayinya resus positif. Tes penunjang hematologi lengkap lainnya adalah ferritin, yang dapat menggambarkan cadangan zat besi sebagai salah satu penyebab anemia. Ferritin dilakukan pada trimester pertama. Untuk selanjutnya yaitu ada tes kadar zat besi dalam darah. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin atau metode stunting untuk mendeteksi terjadinya anemia di luar fisiologis pada ibu yang dapat membahayakan. Dengan kategorinya, yaitu yang pertama ada kadar hemoglobin normal, yaitu lebih dari atau sama dengan 11 gram per dl. Lalu ada kadar hemoglobin anemia ringan di antara kurang lebih 8 sampai 11 gram per dl. Dan yang terakhir ada kadar hemoglobin anemia berat, yaitu kurang dari atau sama dengan 8 gram per dl. Yang selanjutnya ada tes urin. Yang pertama untuk mengetahui kadar HCG, yang kedua untuk mengetahui kadar protein dalam darah, dan yang ketiga untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Untuk selanjutnya yaitu uji kadar HCG. Yang pertama ada HCG meningkat pada wanita hamil, lalu yang kedua ada tespek. Tespek ini adalah salah satu dari sekian banyak alat tes kehamilan yang praktis dan lebih pribadi, karena tidak perlu repot pergi ke lab atau memeriksakan kehamilan. Yang ketiga yaitu ada melakukan tes 21 hari setiap melakukan hubungan seksual. Yang keempat, pada sensitive strip, hasil negatif ditandai dengan munculnya satu garis merah. Pada sensitive compact, hasil negatif ditandai dengan hanya muncul garis merah pada jendela kontrol. Hormon kehamilan. Tes ini dilakukan pada trimester pertama yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium. 1. Hormon BHCG darah, yaitu hormon kehamilan dalam darah untuk mendeteksi kehamilan di trimester awal yang meragukan karena belum tampak pada USG. 2. Hormon progesteron, hormon yang mensupport kehamilan untuk mendeteksi apakah hormon ini cukup kadarnya
atau perlu suplemen progesteron dari luar. 3. Hormon estradiol, hormon yang mensupport kehamilan untuk mendeteksi apakah kadarnya normal atau tidak. Pemeriksaan protein urin. Urin juga bisa mengandung protein kalau ibu mempunyai infeksi saluran kencing atau kalau urin terkontaminasi dengan darah atau air ketuban. Pemeriksaan glukosa. Glukosa puasa. Glukosa dalam keadaan puasa jam. Tes toleransi glukosa oral. Glukosa 2 jam setelah minum glukosa 75 gram. HbA1c glycosylate hemoglobin untuk mengetahui kadar glukosa darah rata-rata selama 3 bulan terakhir. Tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi DMG, diabetes mellitus gestasional atau kencing manis dalam kehamilan. Glukosa puasa dan tes toleransi glukosa oral dilakukan bila terdapat resiko DMG pada trimester pertama, atau saat pertama terdiagnosis hamil, atau pada usia minggu bila tidak ada resiko DMG. Urin. Tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini yaitu untuk mendeteksi infeksi saluran kemih dan kelainan lain di saluran kemih, serta kelainan sistemik yang bermanifestasi di urin atau air seni. Jika infeksi di saluran kemih tidak diobati, dapat menyebabkan kontraksi dan kelahiran prematur atau ketuban pecah dini. Tes ini dilakukan pada trimester pertama atau kedua kehamilan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada infeksi TORCH atau Toxoplasma, Other Disease, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus. Merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. Infeksi TORCH pada wanita hamil seringkali tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, tetapi dapat memberikan dampak serius bagi janin yang dikandungnya. Infeksi TORCH ini dikenal karena menyebabkan kelainan beserta keluhan yang dapat dirasakan berbagai rentang usia mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ibu hamil yang terinfeksi pun dapat menyebabkan kelainan pada bayinya, berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. Infeksi TORCH dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kongenital pada janin. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 100 sampel ibu hamil yang pernah mengalami infeksi salah satu unsur TORCH diperoleh 12% ibu pernah melahirkan anak dengan kelainan kongenital, 70% pernah mengalami abortus, dan 18% pernah mengalami intrauterine fetal death atau IUFD. Campak menjadi perhatian serius pada tahun 2000, di mana dilaporkan bahwa komplikasi penyakit campak menyebabkan kematian kepada lebih dari 562.000 anak di seluruh dunia. Sama berbahayanya dengan campak rubella, yang menginfeksi sebelum konsepsi dan selama periode awal kehamilan berpotensi menjadi penyebab terjadinya abortus, kematian janin atau CRS, yang bisa disebut congenital rubella syndrome pada bayi. Rubella termasuk penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama mengakibatkan congenital rubella syndrome atau CRS. Selanjutnya ada virus rubella. Virus rubella ditransmisikan melalui pernapasan dan mengalami replikasi di nasofaring dan di daerah kelenjar getah bening. Viremia terjadi antara ke-5 sampai hari ke-7 setelah terpajan virus rubella. Berikut adalah contoh gambar dari virus rubella. Nah, selanjutnya infeksi TORCH di Indonesia pada kehamilan menunjukkan prevalensi cukup tinggi, berkisar antara 5,5% sampai 80%. Hingga mencapai 84%, infeksi TORCH ini pada wanita terjadi sebanyak 67% kasus. Infertilitas dibanyakan, terdapat 10,3% tokoplasma, 13,8% positif rubella, kemudian 13,8% juga positif infeksi CMV. Imunisasi measles atau dikenal sebagai campak rubella
diberikan kepada anak untuk melindungi dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung, dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan. Imunisasi MR sangat penting dan aman diberikan pada anak. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Pemeriksaan ANC atau antenatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, masa nifas juga, dan menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara wajar. Nah, infeksi TOUCH selama kehamilan dapat menyebabkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. Termasuk di dalamnya adalah infeksi rubella. Infeksi rubella ini pada trimester 1 kehamilan memiliki risiko kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan trimester pertama. Sekian mungkin materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.